Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham bisa teman-teman pantau setelah kenaikan harga emas 1 minggu terakhir ini. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang mungkin terkena sentimen negatif dari kebijakan pemerintah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita lihat dulu artikel berita yang memang pada akhir Oktober sudah keluar, yaitu pemerintah mengenakan harga jual batu bara untuk sektor semen dan pupuk sebesar $900 per ton. Jadi ini memang merupakan sentimen negatif untuk sektor batubara karena saat ini kita tahu harga batubara dunia sudah naik mencapai angka 200. Tapi untuk dalam negeri, khususnya untuk sektor semen dan pupuk, pemerintah menetapkan harga jualnya setinggi $90 per ton. Jadi jika kita lihat artikel berita, industri semen dan pupuk menyambut positif kebijakan ini. Sehingga kita tahu 1 minggu terakhir ini saham-saham sektor semen mulai bergerak naik. Dan saham-saham sektor semen sudah saya analisa sebelumnya. Sekarang kita akan coba lihat apakah sentimen ini akan membuat sektor batubara akan bergerak turun. Kita akan mulai dengan saham Adro. 1 minggu ini bisa kita lihat Adro memang masih bergerak sideways. Dan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1645. Jadi pada saat harga batubara dunia masih terus bergerak naik, Adro trennya masih sideways, jadi tidak naik seperti sebelumnya. Bisa kita lihat resisten kuat saat ini masih di harga 1800. Dalam 1 minggu terakhir ini, Adro masih belum naik di atas harga 1700, jadi belum sempat naik menyentuh harga 1800. Sedangkan untuk support MA50 saat ini di sekitar harga 1620. Dan masih ada satu support di harga 1600. Jadi secara tren saat ini Adro masih sideways. Tapi saat ini untuk tren jangka pendek sudah tidak bergerak tren. Tapi untuk tren jangka menengah, trennya masih uptrend karena masih bertahan di atas garis MA50. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat walaupun bergerak turun, ini ada akumulasi. Dan asing pun setelah 3 hari sebelumnya melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar, hari Jumat kemarin asing masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Adro memang masih ada potensi untuk bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di MA50 sampai harga 1600. Dan selama harga 1600 belum terlewati, Adro menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun ada sentimen negatif dari pemerintah, ini bukan berarti saham Adro atau saham batubara lainnya akan langsung bergerak downtrend. Karena secara tren saat ini dia masih aman karena masih berada di atas garis MA50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga 1600 ke bawah, selama masih belum turun di bawah harga 1600 masih bisa hold, karena saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik menuju resisten terdekat yang saat ini di harga 1700. Dan masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 1800. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas pun, selama masih belum turun di bawah harga 1600 masih bisa di hold. Karena memang masih ada potensi untuk rebound. Apalagi bisa kita tahu harga batubara dunia saat ini juga belum ada tanda-tanda penurunan. Apalagi saat ini sudah mulai masuk musim dingin. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA juga hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 2650. Dan secara grafik bisa kita lihat pergerakannya juga hampir mirip dengan Adro. 1 minggu terakhir ini masih bergerak sideways. Untuk resisten yang lebih kuat saat ini di harga 2800, tapi 1 minggu terakhir ini masih belum berhasil naik di atas harga 2700. Sedangkan untuk supportnya masih di garis MA50 di sekitar harga 2580. Dan jika kita lihat, ini saya ada bikin satu range
zona supportnya saat ini di harga 2550 sampai 2600. Selama masih berada dalam zona ini, PTBA masih aman trennya. Jadi hampir mirip pergerakannya dengan ADRO. Jadi sama, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun menurut saya PTBA masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat trennya sebenarnya masih bergerak uptrend karena masih terbentuk higher low. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Asing pun 1 minggu terakhir ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun pada tanggal 28 Oktober sempat keluar dengan jumlah yang lumayan besar, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat sebenarnya asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham PTBA. Jadi asing belum keluar semua dari saham ini. Jadi secara kesimpulannya asing sebenarnya masih akumulasi. Dan untuk teman-teman yang bilang ini kemungkinan distribusi karena angka sebelah sellernya kelihatan lebih besar, kita coba lihat untuk netnya. Bisa teman-teman lihat net volumenya ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat pun menurut saya PTBA masih sangat layak untuk di hold saat ini selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan karena PTBA garis EMA 150 juga dekat dengan garis EMA 50, menurut saya juga selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun walaupun turun di bawah garis EMA 50, apabila teman-teman memang tujuannya hold untuk trennya lebih lama, masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 karena jarak dengan garis EMA 50 tidak jauh. Jadi selama asing belum keluar dengan jumlah besar, saya lihat PTBA masih bagus trennya dan masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas harga 2.800, PTBA trennya masih akan sideways. Jadi bisa aja dekat dengan harga 2.800 turun kembali menuju support, rebound, terusnya begitu saja karena saat ini masih sideways. Jadi apabila teman-teman trading jangka pendek bisa manfaatkan kesempatan ini untuk swing trade. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indi. Indi bisa kita lihat di grafik saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Dan hari Jumat kemarin Indi masih ditutup turun 1% lebih ke harga 1730. Jadi apabila kita bandingkan dengan ADRO dan PTBA, Indi grafiknya kurang bagus. Bisa kita lihat sebelumnya Indi masih bisa rebound dari harga 1700. Setelah rebound, karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 atau di harga 1800, Indi masih gagal break dan saat ini mulai turun kembali. Jadi secara tren memang sudah mulai jelek untuk Indi. Karena untuk tren jangka pendek sudah mulai bergerak downtrend. Sedangkan untuk support yang lebih kuat saat ini di harga 1600 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1575. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan 1% ini masih terlihat ada akumulasi. Dan asing memang terlihat masuk melakukan akumulasi pada penurunan ini. Tapi jika kita bandingkan dengan PTBA, asing saat ini sebenarnya sudah distribusi pada saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat, Indi secara tren sudah tidak sebagus PTBA maupun ADRO karena sudah turun di bawah garis EMA 50 dan asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi apabila teman-teman bingung mau pilih saham mana, saya lebih menyarankan untuk PTBA saat ini. Dan apabila mau entry juga tetap tunggu di daerah support untuk lebih amannya. Bukan berarti saham PTBA lebih bagus kita bisa asal entry. Karena kita asal entry teman-teman malah bisa rugi. Jadi untuk Indi juga saya lihat masih ada potensi untuk turun menyentuh harga 1700. Hati-hati apabila support ini terlewati, Indi bisa lanjut turun menuju support di EMA 150 sampai harga 1600. Jadi apabila teman-teman mau membeli saham Indi, menurut saya paling aman adalah tunggu dia break dari garis EMA 50 atau di harga 1800 dan bergerak naik baru teman-teman entry, atau tunggu dia menyentuh support di EMA 150 atau harga 1600. Apabila rebound baru teman-teman entry. Tapi trading plan-nya beda apabila teman-teman buy on breakout dengan buy on support. Apabila teman-teman buy on breakout, trennya akan lebih bagus daripada teman-teman buy on support. Karena apabila buy on support, garis EMA 50 merupakan resisten, jadi sebaiknya teman-teman swing trade dan harus lebih hati-hati daripada teman-teman beli pada saat di garis EMA 50. Karena apabila
support EMA 150 terlewati, ini akan lanjut downtrendnya. Dan secara tren jangka menengah sudah mulai bergerak downtrend. Terakhir saya akan menganalisa saham Harum. Harum juga terkena sentimen negatif ini dan turun 4% lebih ke harga 7.625. Tapi secara tren bisa kita lihat saat ini Harum masih bergerak sideways. Tapi 1 bulan terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini Harum masih bergerak dalam range harga 7.500 sampai harga 8.000. Jadi memang jaraknya lumayan dekat. Rebound dari support di harga 7.500 dekat 8.000, gagal break turun lagi menuju support, masih bisa rebound tapi nyentuh harga 8.000 turun kembali. Ini bisa kita lihat memang jaraknya lumayan pendek, sedangkan di bawah support 7.500 ada support di EMA 50 di sekitar harga 7.150. Sedangkan untuk resisten di atas harga 8.000 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 9.500. Jadi untuk tren jangka menengah pun sebenarnya Harum trennya masih oke. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% ini disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing pun hari Jumat kemarin distribusi dengan jumlah besar. Dan bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini sampai 3 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat untuk saham Harum, teman-teman harus hati-hati karena ada potensi harga 7.500 juga akan terlewati apabila masih terus ada distribusi minggu depan. Jadi ada potensi untuk turun menuju support di EMA 50. Apabila support di EMA 50 juga terlewati minggu depan, Harum akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek dan berpotensi untuk lanjut turun ke harga 6.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 7.000, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila Harum gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.